Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik dalam pelajaran seni budaya SMP Negeri 4 Depok sama Pak Koko. Oke, judul kita hari ini tentang prinsip dalam menggambar. Selanjutnya, sebelum kita mulai belajar hari ini, agar lebih tenang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak pimpin ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin, selesai. Oke, kita mulai. Sekarang, prinsip-prinsip dalam menggambar, model, dan ilustrasi. Penjelasannya dulu yuk. Tidak hanya membutuhkan pengamatan model secara seksama. Menggambar model juga memiliki beberapa pokok dasar kebenaran yang dapat diikuti dan diatur secara agar gambar menjadi tampak lebih indah. Jadi model itu adalah objek yang mau kita gambar ya. Model secara seksama, jadi harus ada pengamatan dulu, terus ada aturan-aturan pokoknya agar lebih indah. Bahkan gambar yang kurang akurat atau katakanlah jelek pun dapat menjadi tampak lebih bagus jika menggunakan prinsip yang sesuai. Lalu apa saja prinsip-prinsip membuat gambar indah tersebut? Oke, kita jabarkan satu-satu. Pertama yaitu komposisi. Apa sih komposisi? Lihat penjelasannya. Komposisi ada 3 nih. Komposisi nanti ada simetris, asimetris, dan sentral atau di tengah objek utamanya. Ada 3 nih. Oke, penjelasannya dulu. Komposisi. Komposisi merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Komposisi dapat dilakukan dengan menyusun objek yang digambar secara simetris, asimetris, dan memusat atau sentral di tengah. Jadi komposisi itu lebih ke arah peletakan gambar. Posisi gambarnya atas dan bawah, kanan dan kirinya. Oke, langsung kita penjelasan ke komposisi tersebut ya. Ada 3 nih. Yang pertama, A. Komposisi simetris. Nah, nih contoh gambar di batiknya. Contoh, nah ini polanya seperti ini, atas, bawah, kanan, dan kirinya sama. Contoh batiknya, penjelasannya dulu yuk. Cara menyusun komposisi yang simetris adalah dengan meletakkan gambar pada posisi yang seimbang antara sebelah kiri dan kanan, atas antara atas dan bawah. Komposisi ini membuat gambar yang dibuat menjadi lebih rapi karena tampak teratur dan sama dalam bentuk dan ukurannya. Jadi ukurannya pun harus sama, atas, bawah, kanan, dan kiri. Warna pun juga harus sama, bentuknya sama. Nah, seperti ini contohnya nih. Di sini atas dan bawah sama, kanan dan kiri sama. Biasanya ada di batik, pola batik. Pola batiknya kita lihat kan di sini sama ya. Di sini ada 2 pola, yang warnanya coklat gelap dan warna seperti batang nih, warnanya coklat terang. Di sini ada 2 pola. Lihat, atas dan bawah sama, kanan dan kiri sama. Atas dan bawah sama, kanan dan kiri sama. Itu disebutnya pola atau komposisi simetris. Yang biru juga batik yang biru karena putih dengan biru, putih-putihnya nih. Batik biru, atas dan bawah sama, kanan dan kiri sama. Itu disebutnya komposisi simetris, secara warna, bentuk, dan ukurannya sama, atas, bawah, kanan, dan kiri. Ingat ya, komposisi simetris. Sekarang yang B, komposisi asimetris. Beda, ini ada A-nya depannya, asimetris. Komposisi asimetris apa sih? Nah, komposisi asimetris yaitu komposisi atas dan bawahnya tidak sama, kanan dan kirinya tidak sama seperti ini. Nah, biasanya ada di contoh batiknya seperti ini. Oke, penjelasannya dulu. Sementara komposisi asimetris meletakkan atau menyusun gambar secara tidak sama dan tidak beraturan, namun tetap memperhatikan keseimbangan dan proporsi. Misalnya, bagaimana suatu lingkaran besar berwarna biru muda di sebelah kanan tetap diimbangi oleh bidang persegi kecil namun berwarna merah di sebelah kiri. Nah, di contohnya seperti ini yang tadi Bapak bilang. Atas dan bawah tidak sama, kanan dan kiri tidak sama. Biasanya ada di pola batik. Pola batiknya lihat,
warnanya kan beda kan, kanan dan kirinya beda, bentuknya juga beda, warnanya juga beda. Disebutnya pola asimetris, artinya kanan dan kiri, atas dan bawah tidak sama. Itu disebut komposisi asimetris. Yang C, komposisi sentral. Maksudnya seperti apa? Komposisinya seperti silang ya. Jadi objek utamanya ada di tengah. Nah, ini contohnya. Oke, penjelasannya dulu. Seperti komposisi simetris, komposisi sentral juga menyusun objek yang digambar secara teratur. Namun komposisi sentral mengatur objek dengan cara memancar dan mengarahkan perhatian kita ke tengah-tengah media gambar yang biasanya diisi oleh fokus utama gambar. Jadi objek utamanya dari batik ini ada di tengah. Polanya silang, berarti adanya di tengah. Tengah ini beda sendiri, lebih besar kan, walaupun objek di atas bawahnya itu sama, kanan kirinya sama, tapi objek utamanya ada di tengah. Kalau melihat batik yang objek utama di tengah disebutnya objek batik komposisi sentral, seperti itu ya. Komposisi sentral ada di tengah. Oke, selanjutnya dari komposisi ada 3 tadi ya. Sekarang kita ke proporsi. Proporsi seperti apa? Nah, di sini ada pohon dan ada manusia. Jadi ukurannya kan beda ya, sesuai dengan real yang kita lihat. Proporsi apa itu? Proporsi adalah perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang sedang diamati dan ditiru bentuknya. Selain itu, proporsi juga mengenai bagaimana ukuran suatu objek berhubungan dengan objek yang lainnya. Jadi, contohnya di sini ada pohonnya dan manusia. Pohon lebih tinggi dari manusia, manusianya lebih rendah dari pohon. Jadi harus sesuai. Di sini perbandingan yang ideal. Idealnya seperti apa? Tingginya harus sesuai dengan real yang kamu lihat. Harmonisnya gimana? Harmonisnya nanti ada warnanya dan lain-lainnya. Jadi perbagian-bagian benda harus real dengan yang kamu lihat. Nggak mungkin kan nanti misalnya di sini pohonnya itu yang kamu lihat lebih rendah, manusia lebih tinggi, ya kamu gambar harus sesuai. Tapi biasanya pohon lebih tinggi dari manusia, kecuali manusianya agak jauh, pohonnya lebih dekat. Biasanya yang lebih tinggi adalah pohonnya, karena yang lebih dekat itu kemarin lebih ke arah sudut pandang yang kita pelajari sebelumnya. Titik tengah, 2 titik, 2 sisi titik. Nah, itu disebutnya pola pandang, nanti beda lagi kan. Nah, di sini lebih ke arah proporsi yang kamu lihat sekarang, objek seperti yang waktu kita pelajari di awal-awal. Yang ketiga, keseimbangan. Keseimbangan apa sih? Nah, nih di sini. Keseimbangan adalah bagaimana hubungan antara benda dalam komposisi tetap dalam porsi yang sesuai sehingga komposisi tampak seimbang. Hal tersebut berlaku pada suatu yang hanya kita lihat pula. Mengapa? Karena manusia adalah makhluk yang sangat tergantung pada indera penglihatannya. Jadi seimbang itu artinya apa? Ukurannya yang kamu lihat itu misalnya di sini berbanding lurus dengan yang kamu gambar. Jadi harus seimbang, nggak ada yang miring. Misalnya di sini lebih tinggi nih, yang kamu lihat di sini kotaknya lebih tinggi nih, kubusnya nih, gambar kotaknya nih lebih tinggi. Di sini kamu lihat sama, segitiganya juga sama, kamu gambar ini lebih tinggi kan, nggak mungkin. Berarti tidak seimbang yang kamu lihat. Lebih ke arah komposisi tetap dalam porsi yang sesuai dengan yang kamu lihat atau seimbang, artinya berbanding lurus. 4. Kesatuan. Apa sih kesatuan itu? Nah, contohnya ini ada gambar gelas dan teko. Kesatuan adalah keserasian antar objek gambar yang dapat membuat bermacam-macam objek dalam satu bingkai yang tampak menyatu. Jika masing-masing objek tampak terlalu berbeda, maka gambar akan tampak pecah dan terpisah. Lanjutnya, nah di sini ada seperti kesatuan dapat diperoleh melalui penyamaan kualitas bayangan dan cahaya, kemiripan bentuk atau jenis senada.
Contohnya buah-buahan, hewan-hewanan, makanan dan alat makan dan sebagainya. Sedikit sentuhan warna yang sama antar objek yang berbeda warna juga dapat dilakukan. Mengapa? Karena warna tersebut akan memantul pada objek lain yang berbeda warna di sekitarnya. Jadi kesatuan itu lebih ke arah misalnya kamu lihat nih, melalui penyamaan kualitas bayangan cahaya kemiripan bentuk. Jadi kesatuan gini, yang kamu gambar itu harus sesuai. Misalnya kalau ada gelas ya berarti ada kok. Kalau misalnya alat tulis ada penggaris pasti ada penghapus, atau pensil ada pensil pasti ada penghapus. Terus apalagi ada buku pasti ada pulpen, pulpen pasti ada tip X. Nah itu contohnya lebih ke arah objek kesatuan. Dan nadanya warna itu maksudnya itu warnanya itu harus senada. Contohnya misalnya kalau kamu objek backgroundnya warna coklat, jangan cari objek utama juga warna coklat. Atau kalau objek utama kan nggak bisa diganti, harus yang itu, berarti backgroundnya yang kamu ganti warnanya. Misalnya kalau coklat kamu ganti putih, itu lebih lebih pas secara kesatuan warna. Jadi kalau kesatuan lebih ke arah objeknya harus sesuai dengan yang ada di gambar. Misalnya buah-buahan, misalnya di buah-buahan dan di sebelahnya lagi ada makanan, berarti termasuk unsur makanan. Nah kalau misalnya mungkin nggak kalau ada gelas, ada teko, ada genteng rumah, kan nggak mungkin kan, atau tidak menyatu secara bentuk secara objek warna. Seperti itu kesatuan. Ingat ya, kalau kesatuan lebih ke arah bayangan cahaya kemiripan bentuk dan juga objeknya harus sesuai. Misalnya kalau ada objeknya gelas, teko, ya harus ada sesuai dengan yang sebelahnya, kanan dan kirinya. Nggak mungkin ada genteng rumah kan. Nah kalau misalnya ada alat tulis, misalnya ada buku, pasti ada pensil, ada penghapus. Nggak mungkin ada genteng juga misalnya, nggak nyambung. Artinya harus ada kesatuan. Di sini juga bermacam objek satu bingkai yang sama tampak menyatu, jadi harus menyatu. Oke, di situ. Nah, seperti biasa, silakan buka Google Classroom di kelas masing-masing, isi absensi. Wajib ya setiap hari diisi absensi. Setiap ketemu Bapak, 2 tonton dan pahami materi video yang ini nih, yang Bapak yang Bapak jelaskan. 3 jawab soal dan Bapak ambil nilai mingguan. Ya. Oke, sampai jumpa lagi di materi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.